Bapak Ibu, sering kan kita mendengar kata-kata atau kata katekismus ya. Apa sebenarnya katekismus itu? Arti dasar dari kata katekismus ya. Katekismus itu berasal dari kata Yunani katekeo ya. Artinya menggunakan, menggemakan, mengajarkan secara lisan, menanamkan pengajaran ya maksudnya. Dan dari sini tuh lahir kata kateketik ya, yaitu pengajaran iman. Katekisasi, yaitu proses mendidik iman. Dan katekus atau katekis ya, pengajar iman ini. Jadi secara paling sederhana Bapak Ibu, katekismus itu adalah buku resmi yang merangkum ajaran pokok iman Kristen di dalam bentuk tanya jawab atau penjelasan yang terstruktur ini. Tujuannya adalah untuk menghajar umat ya, menjaga kemurnian doktrin, meneruskan iman lintas generasi ya, dan untuk membentuk cara berpikir Kristen yang alkitabiah ini. Apakah isi umum dari katekismus itu? Sebagian besar katekismus itu dibangun di atas 4 pilar utama iman Kristen ya. Yang pertama adalah pengakuan iman atau credo. Apa yang kita percayai? Allah Tritunggal, Yesus Kristus, keselamatan, gereja, dan kebangkitannya misalnya. Yang kedua adalah sakramen atau sarana anugerah ini ya. Bagaimana Allah itu bekerja di dalam gereja, baptisan, dan perjamuan kudus ya. Yang ketiga adalah 10 perintah Allah. Bagaimana kita ini bisa hidup kudus ya. Terus yang keempat adalah doa Bapa kami ya. Bagaimana kita ini berdoa misalnya. 4 pilar ini menjadi kerangka dasar hampir semua katekismus besar Bapak Ibu. Jadi ada berapa katekismus itu yang pernah ada nih selama ini ya? Jawaban jujurnya terlalu banyak nih Bapak Ibu ya. Terlalu banyak untuk dihitung secara absolut ya. Namun kita bisa mengelompokkannya secara tradisi besar gereja dan menyebutkan yang paling penting di dalam sejarah Bapak Ibu. Apa saja itu? Yang pertama adalah Katekismus Katolik Roma atau Gereja Katolik ini. Ini termasuk yang terbesar ya. Ada beberapa katekismus utama di dalam sejarah Katolik. Misalnya Katekismus Trente ya, atau Roman Catechism yang ada di tahun 1566 kalau nggak salah itu ya. Itu diterbitkan setelah Konsili Trente sebagai respon terhadap reformasi Protestan ini. Ditujukan terutama untuk imam dan pengajar. Yang kedua adalah Katekismus Gereja Katolik tahun 92 yang paling terkenal modern ini ya. Ini sering disebut CCC ya, Catechism of the Catholic Church. Hanya isinya itu sangat sistematis sekali Bapak Ibu ya. Teologis dan global ya. Garis besarnya iman, sakramen, kehidupan moral, dan doa. Itu tadi. Ada lagi Katekismus Protestan Reformasi ini ya. Inilah beberapa yang paling berpengaruh Bapak Ibu. Katekismus Martin Luther atau Lutheran ya. Ini ada 2 yang klasik ya. Katekismus Kecil Luther yang dibuat tahun 1529 ya. Ini untuk keluarga dan jemaat ya. Ada lagi Katekismus Besar Luther juga tahun itu 1529. Ini untuk pendeta dan guru ya. Isinya itu berpusat pada 10 perintah, pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, baptisan, dan perjamuan kudus ini. Nah, ada juga Katekismus Heidelberg tahun 1563 ini. Ini katekismusnya gereja Reform atau Calvinis ini Bapak Ibu. Salah satu yang paling indah dan paling pastoral ya. Dibagi menjadi 3 tema besar di sini ya. Pertama adalah kesengsaraanku, yang kedua penebusanku, dan yang ketiga adalah syukurku. Dibuka dengan sebuah pertanyaan terkenal. Apakah satu-satunya penghiburanmu di dalam hidup dan mati? Jawabannya,
bahwa aku adalah milik Yesus Kristus ini. Ini sangat berpengaruh di gereja-gereja reform, Bapak Ibu. Ada lagi Katekismus Westminster tahun 1647. Ini adalah katekismus dari tradisi Presbyterian, ya, terdiri dari Westminster Shorter, yaitu ini katekismus yang singkat, ya Bapak Ibu. Lalu ada Westminster Larger, yaitu katekisme yang lebih mendalam, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama yang sangat terkenal di dalam katekismus ini, apakah tujuan utama manusia? Jawabnya, memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Ya. Ada juga katekismus Anglikan, ya. Biasanya terdapat di dalam Book of Common Prayer, buku doa umum mereka, ya. Lebih liturgis dan pastoral, tetapi tetap doktrinal, Bapak Ibu. Ada juga katekismus Ortodoks Timur, ya. Gereja Ortodoks juga memiliki katekismus sendiri, misalnya Catechism of St. Philaret abad ke-19, fokus pada Tritunggal, sakramen, kehidupan doa, dan tradisi suci. Jadi berapa jumlah total sebenarnya, ya? Jika dihitung semua, milik Katolik, Lutheran, Reform, Anglikan, Ortodoks, dan Evangelikal modern, maka jawabannya adalah ratusan katekismus telah ditulis sepanjang sejarah gereja, Bapak Ibu. Namun yang paling berpengaruh secara global biasanya cuma ada 4 ini, ya, yaitu Katekismus Trente, atau ini adalah Katekismus Gereja Katolik, lalu Katekismus Kecil Luther, Katekismus Heidelberg, dan yang terakhir adalah Katekismus Westminster ini. Iman yang diajarkan dan iman yang dihidupi di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada banyak suara, ya. Ada suara pasar, suara politik, suara media, suara budaya, dan suara filsafat manusia. Tetapi di tengah semua itu, gereja dipanggil untuk menjaga suara yang lain. Suara Injil, suara Kristus, suara kebenaran yang kekal, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Allah mengizinkan adanya katekismus. Bukan sebagai buku mati ini, tapi sebagai pagar iman, ya. Bukan sebagai penjara roh, ya, tetapi sebagai penjaga kebenaran. Nah, katekismus itu bukan sekedar buku, Bapak Ibu. Ia adalah memori gereja. Sejak gereja mula-mula, iman tidak hanya diwariskan dengan perasaan, tetapi dengan pengajaran di sini. Paulus berkata kepada Timotius, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dariku sebagai teladan ajaran sehat. Di 2 Timotius 1 ayat 13, katekismus adalah gema dari perintah ini. Iman yang diajarkan bukan hanya dirasakan. Tanpa pengajaran, iman menjadi kabur. Tanpa katekismus, gereja mudah tersesat. Ya. Iman bukan hanya hati, tapi juga pikiran. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di Matius 22 ayat 37, ya. Katekismus melatih akal budi Kristen agar iman kita ini bukan emosi tanpa arah, ya Bapak Ibu, tetapi ketaatan yang berakar pada kebenaran. Orang Kristen yang tidak diajar mudah diombang-ambingkan ajaran palsu, Bapak Ibu. Dan orang Kristen yang dibentuk dengan katekismus berdiri teguh di atas batu karang firman. Ini. Nah, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, Allah memerintahkan Israel, ajarkanlah perkataan ini kepada anak-anakmu, di Ulangan 6 ayat 7. Katekismus adalah cara gereja untuk menaati perintah ini, Bapak Ibu. Bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi iman apostolik yang diwariskan. Bukan hanya kesaksian emosional, tetapi kebenaran yang teruji ini. Nah, katekismus menuntun kita kepada Kristus. Semua katekismus besar pada akhirnya mengarah ke satu pusat, yaitu Yesus Kristus. Luther menunjuk pada salib. Heidelberg kepada penghiburan di dalam Kristus. Westminster pada kemuliaan Allah di dalam Kristus. Katolik pada keselamatan di dalam Kristus. Katekismus bukan tujuan. Kristus
adalah tujuan sebenarnya. Tuhan memanggil gereja kembali ke pengajaran sehat di sini. Hari ini Tuhan berbicara ya, aku akan memurnikan gerejaku, aku akan memisahkan iman sejati dan hiburan kosong. Aku akan mengangkat generasi yang mengenal firman, bukan hanya merasakan emosi. Gereja yang melupakan katekismus akan melupakan Injil. Gereja yang kembali pada pengajaran sehat akan menemukan kebangunan rohani sejati, Bapak Ibu. Panggilannya kepada setiap orang percaya ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, jangan hanya puas menjadi orang yang merasa diberkati ya, tetapi jadilah orang yang mengerti iman. Bacalah firman, pelajari pengajaran gereja, biarkan imanmu itu berakar di dalam kebenaran. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang menjadi daging. Ajarlah kami mencintai kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari iman yang dangkal. Bawalah kami ke iman yang berakar. Berkatilah gereja-Mu dengan pengajaran yang sehat, agar kami tidak tersesat, tetapi berjalan di dalam terang. Sebab Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.